Shalom saudaraku di dalam Tuhan. Setelah beberapa hari saudara mendapatkan suara gembala lewat beberapa penatua yang menyapa saudara, dan semuanya menekankan tentang pentingnya iman dan perbuatan, pentingnya dalam situasi seperti ini kita tetap percaya. Bahkan kita percaya bahwa sekalipun logika kita bekerja, tapi logika dan iman harus bersama-sama menjadi satu kesatuan untuk kita melihat kuasa dan mujizat Allah terus bekerja dan berkarya di tengah-tengah kita. Nah, hari ini saudara, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengingatkan kita kembali sesuai dengan khotbah minggu yang saudara melihatnya, bahwa kalaupun kita tidak melihat, kalaupun kita tidak merasa, bukan berarti Allah tidak bekerja. Allah mengontrol semua dan segala sesuatu. Hanya yang kita lihat di perspektif kita atau batasan yang kita lihat adalah mungkin kesulitan dan masalah di sekitar kita atau bahkan kota kita saja. Sedangkan Allah melihat dari seluruh dunia bagaimana Dia mengatur semuanya. Kita belum mengerti semuanya, tetapi kita akan mengerti satu waktu nanti. Nah, hari ini saudara, saya ingin mengambil waktu untuk share kepada saudara situasi hari ini. Kita seperti terkepung dengan berbagai hal, seperti kita dikurung di dalam situasi yang tidak menentu. Kita tidak tahu sampai akhirnya di mana. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 23, di sana diceritakan tentang strategi musuh, yaitu Raja Aram yang ingin menghancurkan bangsa Israel. Saudara, mereka mengatur strateginya begitu rapi kalau saudara baca di sana, dan tidak seorang pun tahu strategi itu. Tetapi Tuhan yang terus bekerja mengetahui semua strategi itu. Dan ketika Dia tahu bahwa pasukan Israel akan melewati jalan ini, dan Dia sudah membuat penghadangan, ternyata Tuhan berbicara lewat hambanya Elisa dan mengatakan kepada Raja Israel, kalian tidak boleh lewat jalan itu karena ada penghadangan di sana. Dan Raja Aram itu akhirnya saudara tahu, dia sangat marah. Kenapa sampai strateginya bisa diketahui? Siapa yang jadi pengkhianat di antara mereka? Tapi seorang pasukannya berkata, Tuan, bukan kita, tetapi ada seorang nabi, ada suara Tuhan di Israel yang membuat mereka memberitahu bahwa membuat orang ini memberitahu bahwa pasukan Israel tidak boleh lewat jalan itu. Nah, dengarkan baik-baik saudara, karena Tuhan terus bekerja. Musuh mungkin mengintai kita, mengatur strategi untuk menghancurkan kita, tetapi Tuhan mengontrol semua. Dan Dia ingin memberitahu kepada kita bahwa kita akan aman-aman saja. Itu sebabnya saudara, kita tetap tinggal di rumah dan menanti-nantikan Tuhan. Nah, ketika Raja Aram itu berhasil dan maju untuk mengepung bangsa Israel, nah saudara, ada hal yang menarik. Karena satu pagi abdi dari Elisa ini melihat pasukan itu begitu luar biasa. Saya ingin bacakan ayat ini. 2 Raja-Raja 6 ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ayat 17, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudara, jadi apa kuncinya untuk kita tetap percaya dan iman kita naik dalam situasi ini? Kuncinya satu, intim dengan Tuhan dan minta Tuhan bukakan matamu untuk melihat penyediaannya. Minta Tuhan bukakan matamu untuk melihat pembelaannya. Minta Tuhan untuk menyadarkan engkau, Roh Kudus untuk menyadarkan engkau bahwa malaikatnya berkemah sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Dan karena Tuhan mengizinkan malaikatnya berkemah sekeliling kita, Dialah yang akan meluputkan kita dari segala kepungan musuh di sekitar kita. Jadi saudaraku, kita harus taat kepada pemerintah untuk social distancing, physical distancing. Tapi satu hal yang saudara tidak boleh lupa, yaitu saudara tidak boleh
mengalami spiritual distancing dengan Tuhan. Justru momen ini kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Karena semakin kita intim dengan Tuhan, mata rohani kita akan terbuka untuk melihat penyediaan Tuhan, melihat mujizat Tuhan, melihat kemenangan, bahkan melihat malaikatnya yang berkemah sekeliling kita. Saya berdoa dalam minggu ini pengalaman ini terjadi dalam hidup saudara dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati.